Kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah kami boleh datang berbakti beribadah bersama di rumah Tuhan. Tuhan sudah beri kami semua kesehatan, bahkan Tuhan sudah tuntun setiap langkah kami. Itu semua anugerah-Nya yang besar. Kami boleh memuji menyembah Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Bapa di surga. Dan apabila sebentar lagi kami akan menerima suara-Mu, urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini. Sembunyikan di belakang salib-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu, sehingga yang disampaikan pada saat ini adalah isi hati Tuhan kepada setiap jemaat-Mu. Kami percaya kekuatan firman Tuhan ketika disampaikan akan sanggup merubah hidup kami. Yang datang dengan beban berat, ulang boleh menerima kelegaan. Yang datang dengan sakit penyakit, ulang boleh terima kesembuhan. Yang datang dengan segala ikatan, ulang dilepaskan ikatannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami undang kuasa Roh Kudus hadir tengah-tengah kami, menjamah setiap hati dan pikiran kami, sehingga untuk waktu yang sejenak ini kami boleh berkonsentrasi dalam mendengar firman-Mu, sehingga tidak ada yang salah mendengar, apalagi salah menerima firman-Mu. Dan ketika nanti kami pulang, kami terima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore, saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Gak terasa ketika tadi perjalanan dari rumah ke sini, saya hitung-hitungan sama istri saya. Ya, ketok-ketok suwe mendak sini. Ya, ternyata setelah kita hitung-hitung 1,5 tahun. Puji Tuhan, sekian lama 1,5 tahun saya melihat begitu banyak perubahan yang terjadi di gereja ini. Perubahan yang begitu positif yang saya lihat. Ya, saya harap semua di tempat ini boleh sama-sama mendukung gembala sidang kita dan juga boleh sama-sama bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Amin. Ya, jadi yang hari ini reunian bukan saya tapi istri saya. Ya, puji Tuhan. Kita sama-sama lebih dahulu baca kebenaran firman Tuhan. Untuk memulai pemberitaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-21. Kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Seperti biasa saya ajak membacanya silih berganti. Nanti saya akan memulai membaca ayat yang ganjil. Saya minta Bapak Ibu dapat bersama-sama membaca ayat yang genap. Demikian kita silih berganti membaca sampai tiba di ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-21. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ayat yang pertama, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan orang-orang. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jalan yang penuh ikan. Ketika mereka tiba di darat,
Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak goyah. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antaramu murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa dia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima, mendengar, menyimpan firman Tuhan di dalam hati, merenungkannya siang dan malam, tetapi harus berani melakukan dalam hidup sehari-hari. Saya beri tema firman Tuhan sore hari ini, second chance atau kesempatan kedua. Firman Tuhan ini ditulis kurang lebih kira-kira waktunya hampir sama dengan waktu kita sekarang ini. Dalam artian bukan jam 5 sore, bukan juga tanggalnya hari ini 19 April. Tetapi firman Tuhan ini ditulis sesudah Tuhan Yesus bangkit dari kubur dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Kurang lebih waktunya sama, kita sudah selesai merayakan Paskah dan sebentar lagi kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di tengah-tengah itu Tuhan datang untuk menghampiri murid-muridnya. Saya kasih PR, nanti Bapak Ibu boleh baca bersama-sama Lukas pasal yang kelima. Ceritanya sangat mirip, tetapi ada perbedaan yang besar. Di Lukas pasal yang kelima, kita akan menemukan di sana ada Simon Petrus, di sana ada anak-anak Zebedeus, karena mereka adalah berteman. Dan Tuhan juga menemui mereka di tempat yang sama seperti yang tercatat di dalam Yohanes 21. Keadaan mereka ternyata juga sama. Mereka sepanjang malam pergi menangkap ikan, tetapi pulang tidak menangkap apa-apa. Ya, jadi kalau dikatakan mereka ini keadaannya tidak baik, atau boleh dikatakan dengan bahasa keren yang sekarang ini, mereka sedang menghadapi krisis. Krisis apa yang mereka hadapi? Ketika di Lukas pasal yang kelima, yang mereka hadapi adalah krisis keuangan. Karena pekerjaan utama mereka adalah penjala ikan. Penjala ikan sudah pergi semalam-malaman menangkap ikan, ketika pulang tidak bawa apa-apa. Mereka bahkan dicatat di Lukas pasal 5, ketika Tuhan datang, Tuhan melihat mereka sedang membasuh jala-jala mereka. Berarti mereka sudah selesai dengan hari itu, mereka mendapatkan hasil nol, dan mereka akan menutup hari itu dengan tidak bawa apa-apa. Dan ketika itu Tuhan juga perintahkan hal yang sama, tebarkan jalamu, maka kamu akan menangkap ikan. Seketika mereka menangkap ikan, ikannya itu banyak sekali sampai jala mereka hampir koyak, perahu mereka hampir tenggelam. Tetapi kok kejadian yang sama, padahal catatan waktunya berbeda. Lukas pasal yang kelima itu mencatat bagaimana Tuhan memanggil mereka dan merubah status mereka. Yang dulunya sebagai penjala ikan, aku akan merubah engkau menjadi penjala manusia. Itu di Lukas pasal yang kelima. Sekian lama, kurang lebih 3,5 tahun, mereka ditemukan Tuhan lagi ada di tempat yang sama, keadaan mereka juga sama. Mereka sudah pergi menangkap ikan semalam-malaman, pulang tidak menangkap apa-apa. Bahkan yang lebih parah lagi, keadaan krisis mereka, Tuhan mencatat di dalam firman Tuhan ini bahwa mereka lauk-lauk pun ketika ditanya adakah padamu lauk-lauk, jawab mereka apa? Tidak ada. Kalau boleh dikatakan keadaan mereka sedang habis-habisan, mereka mengalami krisis keuangan yang sangat parah sehingga lauk-lauk pun mereka tidak ada. Dan mereka sebetulnya di pinggir danau itu
dengan segala kekhawatiran mereka, kesulitan yang mereka sedang hadapi, mereka ingin menutup hari itu, mereka ingin tutup buku dengan keadaan rugi total. Bapak Ibu tahu kalau secara ilmu pengetahuan, perahu itu akan berangkat dengan dorongan air dari pegunungan itu pada sore hari menjelang malam. Semakin malam angin itu akan mendorong perahu sampai ke tengah lautan, dan ketika menjelang hampir subuh itu berbaliklah angin dari laut mendorong kapal atau perahu ke tepian pantai sampai pagi angin itu kembali ke gunung. Itulah siklus alami. Firman Tuhan ini tercatat ketika Tuhan berjumpa dengan mereka, hari sudah menjelang siang. Berarti mereka sudah tidak punya kesempatan kedua untuk mendapatkan hasil lagi, untuk keluar dari krisis keuangan mereka. Gereja tertutup hampir kurang lebih 2,5 tahun karena pandemi kemarin. Di tengah-tengah pandemi, begitu banyak cerita yang saya dengar, begitu banyak gambaran yang saya harus lihat. Apa yang dulu bagi pikiran manusia tidak mungkin, ternyata pandemi membuktikan semuanya itu tidak ada yang mustahil. Dulu saya bertemu dengan seseorang, orang itu begitu diberkati Tuhan, penuh dengan kekayaan, setiap bulan itu penghasilannya itu uncuansip. Tahu artinya? Pasti cuan dan bakal rugi. Dia setiap bulan hanya punya kesempatan untuk mikir nanti tahun depan bikin usaha baru apa, karena usaha yang ada ini sudah settle. Dikatakan tidak mungkin rugi, untungnya sudah pasti sekian ratus juta satu bulan. Jadi yang dipikirkan setiap bulan tahun depan invest apa, usaha apa yang baru, sehingga makin lama semakin banyak uangnya, semakin kaya. 6 bulan sesudah pandemi dimulai, saya angkat telepon dari orang yang saya kenal ini, dan saya kaget mendengar kabar yang saya dengar dari teman saya. Oh, apa yang harus saya lakukan dalam keadaan seperti ini? Bukannya semuanya sudah pasti cuan punya? Bukankah selama ini kamu sudah hidupnya enak-enak? Kok tiba-tiba bisa kayak gini, kekhawatiran luar biasa? Kau tahu? Karena memaksakan buka perusahaan yang ada selama 6 bulan, saya coba taati firman Tuhan. Jangan PHK karyawan, jangan tutup perusahaan, pertahankan yang ada. Orang-orang pekerjamu itu butuh makan. Saya ini baru bertobat 2 tahun. 2 tahun. Kamu yang bilang sama saya, kalau hidup harus menurut firman Tuhan. Apa yang saya terima hari ini luar biasa menyakitkan bagi keadaan saya. Saya yang dulunya pikir sudah pasti dapat cuan, tiba-tiba semua order itu nol, pengeluaran bulanan semuanya pasti. Engkau tahu hari ini saya harus utang sama bank untuk menghidupi perusahaan saya. Sampai segitunya, iya. Mau sampai kapan seperti ini? Saya nggak bisa jawab. Saya cuma katakan, kalau kamu mengandalkan segala sesuatu, merubah keadaanmu dengan kekuatan pikiranmu, dengan akal budimu, dengan segala daya usahamu, engkau akan mencari angin. Tapi kalau engkau membangun semua dasar hidupmu di atas kebenaran firman Tuhan, firman Tuhan itu pasti akan memerdekakan keadaan. Apapun keadaan yang kau alami, apapun yang harus kau hadapi saat ini, tetap pegang teguh firman Tuhan dan izinkan firman Tuhan itu bekerja, melakukan mujizatnya dalam hidupmu. Seakan-akan tidak mungkin, tidak ada second chance. Sampai kapan dia harus nanggung minus 1 bulan itu hampir 1 miliar? Itu sampai kapan? Itu dia tidak tahu pasti. Saya punya ditelepon juga tidak bisa jawab kapan pasti berakhir.
Saya bukan tipe hamba Tuhan yang bisa gampang profetik mengatakan saya dengar suara Tuhan 1 tahun lagi dipulihkan. Enggak. Keadaan biarlah keadaan. Tetapi ingatlah, firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang engkau percayakan di dalam imanmu, di dalam kebenaran firman Tuhan itu yang akan bekerja menolong hidupmu. Amin. Tidak mungkin sesuai dengan teori yang ada. Murid-murid juga menghadapi yang sama. Keadaan mereka ini sudah game over, sudah selesai, finish, nggak ada kesempatan yang kedua. Karena tidak mungkin ada angin lagi yang dapat mendorong perahu mereka sampai ke tengah laut untuk mendapatkan ikan. Disitulah Yesus hadir. Tuhan tahu keadaan murid-muridnya yang sedang menghadapi krisis. Itu baru krisis yang pertama, namanya krisis keuangan. Lauk pauk aja sampai mereka tidak punya. Keadaan mereka sudah betul-betul di titik yang paling rendah. Tapi ada ternyata krisis yang kedua. Kalau kita perhatikan ayat yang kedua, dari nama-nama yang ada di situ, kita akan tahu mereka sedang menghadapi krisis apa. Nama yang pertama tersebut adalah Simon Petrus. Ya, dan kita tahu ketika Tuhan tidak diserahkan untuk diadili dan disalibkan, Tuhan sudah berkata sebentar lagi anak manusia akan diserahkan untuk menyerahkan nyawanya. Apa jawab Simon Petrus? Nyawamu akan kau berikan Tuhan, aku siap ganti nyawaku untuk engkau. Apa kata Tuhan? Simon, sesungguhnya sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Di dalam firman Tuhan yang kita barusan baca, Simon berarti sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Maka dia kembali dari penjara ikan ke penjara manusia, sekarang ditemukan kembali menjadi penjara ikan. Ada nama yang kedua yang menarik yang tidak ada di Lukas pasal yang kelima, yang Thomas yang disebut Didimus. Apa yang terjadi dengan Thomas? Yohanes 20 menjelaskan ketika murid-murid Tuhan sudah berkata, kami telah melihat Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Apa jawab Thomas? Sebelum aku mencucukkan jariku ke tangan yang berlubang paku dan ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Maka ada firman Tuhan yang begitu terkenal, berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Itu yang dialami oleh Thomas. Apa yang Thomas sangkal tentang kebangkitan Tuhan itu tidak lebih ringan daripada yang dilakukan oleh Simon Petrus. Ada lagi nama yang ketiga, Nathanael. Nathanael ini kalau kita temukan di ayat Alkitab, kita akan temukan di Yohanes pasal yang pertama. Ketika itu Filipus bertemu dengan Nathanael dan kemudian dia katakan, mari kita berjumpa dengan Yesus. Dia bertanya, apa ada yang baik yang datang dari Nazaret? Karena yang dia tahu adalah Yesus orang Nazaret. Apa ada yang baik yang datang dari Nazaret? Sedangkan janji kedatangan Mesias adalah di tanah Daud, di tempatnya Daud, yaitu di Bethlehem. Apakah ada yang baik? Kemudian ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus mengatakan, sebelum kamu datang kepadaku, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Sekali itu saja sudah cukup pukulan telak bagi Nathanael, dan dia berkata, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Tetapi ternyata orang yang sudah mengakui Tuhan sebagai anak Allah, sebagai orang yang sudah dijanjikan di dalam kitab suci, ternyata bisa juga duduk di kumpulan orang krisis. Yang terakhir adalah tercatat di sana anak-anak Zebedeus, Yohanes dan Yakobus namanya. Mereka juga yang tercatat di Lukas pasal yang kelima, ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, dan juga keadaan mereka yang dirubah Tuhan dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tetapi ditemukan di Yohanes 21, penjala manusia itu sekarang sudah duduk kembali di atas perahu sebagai
penjala ikan. Mereka bukan hanya mengalami krisis yang namanya krisis keuangan atau ekonomi, tetapi ternyata mereka juga mengalami krisis iman. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, iman mereka seolah-olah runtuh. Karena bagi mereka Tuhan itu datang untuk menggenapi semua nubuatan para nabi. Tuhan akan membebaskan bangsa Israel dari belenggu penjajahan. Tetapi ternyata yang Tuhan lakukan bukan membebaskan dari belenggu penjajah, tetapi membebaskan seluruh manusia dari belenggu dosa. Itulah kenapa Tuhan harus datang ke dunia, harus menggenapi semua nubuatan para nabi. Dia harus mati di kayu salib. Tetapi yang terpenting yang mereka lewat adalah Yesus sudah bangkit. Amin. Banyak hari ini anak-anak Tuhan yang seolah-olah sudah 1,5 tahun keluar dari masa krisis, tetapi hidupnya itu hari ini setiap hari masih merasa hidup di dalam krisis. Ada yang mengatakan perekonomian belum pulih, apalagi masuk tahun 2024. Tambah itu, perhatikan itu yang namanya kembang jepun. Toko-toko pada tutup, jalanan sepi, tidak ada kelihatan lagi truk. Belum lagi kalau kita ke pasar Atom dan segala macamnya. Semua banyak yang tutup, semua ngeluh krisis, semua ngeluh perekonomian sulit. Tetapi percayakah Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini, bahwa di dalam Tuhan pasti ada kesempatan yang kedua. Amin. Apapun nama krisismu, entah itu krisis keuangan, entah itu krisis iman, bukan bagaimana usahamu untuk dipulihkan oleh Tuhan, tetapi firman Tuhan sudah membuktikan Tuhan yang berinisiatif untuk memulihkan keadaan mereka. Mereka tidak perlu teriak-teriak panggil Tuhan, Tuhan mana? Tolong kami. Enggak. Mereka kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Tuhan hadir di sana untuk memulihkan keadaan mereka. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan hanya mengatakan perkataan, itu adalah perkataan firman. Tebarkan jalamu di sisi kanan perahu, maka kamu akan mendapatkan ikan. Nah, disinilah yang menarik. Keadaan mereka ini tertulis hanya 200 hasta dari tepi pantai. Itu adalah tempat yang dangkal, di mana ikan-ikan besar itu tidak mungkin ada di situ. Ikan-ikan besar adanya hanya di tengah laut, tidak ada di pinggir pantai. Alkitab ini mencatat dengan jelas jarak mereka dari tepi pantai hanya 200 hasta. Tidak ada ikan besar di sana. Dan yang kedua yang lebih aneh lagi, Tuhan minta mereka yang sudah dari kecil hidup sebagai penjala ikan, dididik orang tuanya sebagai penjala ikan sampai generasi selanjutnya. Tuhan mengatakan tebar jalamu di sisi kanan perahu. Kalau dihitung-hitung dari sisi ilmu pengetahuan mereka sebagai penjala ikan, yang dikatakan Tuhan itu segala sesuatu yang mustahil untuk bisa mendapatkan ikan. Kenapa? Karena Tuhan suruh menebar jala 200 hasta. Itu laut dangkal. Yang kedua di sebelah kanan. Ilmu menangkap ikan menebar jala itu di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Tetapi yang menarik adalah murid-murid Tuhan ditemukan dan dicatat di dalam Alkitab. Mereka melakukan yang Tuhan Yesus katakan. Walaupun secara pikiran, secara akal budi, semuanya itu mustahil untuk bisa mendapatkan apa-apa, tetapi mereka akan tetap melakukan juga. Apa yang terjadi kemudian? Seketika mereka menarik jala itu, mereka menangkap begitu banyak, Alkitab mencatat, ikan besar. Berapa jumlahnya? 153 ekor. Mereka bahkan sampai memanggil teman-temannya untuk membantu mereka. Supaya apa? Jala mereka tidak goyah, perahu mereka tidak sampai terbalik. Ini adalah bukti
hidup kita dipulihkan dari apapun nama krisis yang kita hadapi, syarat utamanya hanya satu: lakukan firman Tuhan. Walaupun seolah-olah perkataan firman itu mustahil untuk memulihkan keadaan, lakukan saja firman itu dan izinkan firman itu melakukan bagiannya. Izinkan Tuhan bekerja melalui masalahmu, mendatangkan mujizatnya. Seringkali kita selalu bertanya begini, sampai kapan? Mau sampai kapan keadaan seperti ini terus? Bapak Ibu, saya kasih satu perkara. Ketika engkau sedang merasakan kalau Tuhan itu diam, kalau Tuhan itu tidak berbicara, kalau Tuhan itu tidak bekerja, percayalah, hari ini engkau boleh melihat keadaanmu tidak berubah, segala sesuatunya terlihat masih sama, tidak ada harapan. Ketika engkau melihat Tuhan diam, percayalah, Dia selalu bekerja di dalam hidup kita. Amin. Melalui setiap kebenaran firman yang kau dengar setiap minggu di gereja, di radio, melalui bacaan renungan firman, disitulah Tuhan bekerja. Disitulah engkau mendapat ketenangan di dalam Tuhan, dan nanti engkau akan melihat bagaimana Tuhan memulihkan hidupmu. Kalau Tuhan memulihkan hidupmu, tidak pernah main-main Bapak Ibu, tidak pernah main-main. Kalau Tuhan pulihkan hidupmu, Tuhan akan pakai pemulihan hidupmu untuk kemuliaan namanya. 153 ekor itu tercatat di dalam firman Tuhan. Jalan mereka tidak koyak, perahu mereka tidak terbalik, tidak tenggelam. Itu membuktikan apa? Kalau pemulihan yang datangnya daripada Tuhan, jalanmu tidak akan koyak, perahu tidak akan terbalik. Berapa banyak hari ini orang-orang berusaha untuk mendapatkan kekayaan secepat mungkin, sebanyak mungkin, selagi bisa. Apa yang terjadi? Kekayaan kamu dapat, tetapi kesehatanmu yang akhirnya dibayar dengan itu. Engkau dapat ikannya, tetapi jalanmu koyak, perahumu terbalik. Ke depan kalau jalanmu koyak dan perahu mereka terbalik, murid-murid tidak bisa nangkap ikan lagi. Mereka harus beli lagi modal, beli lagi jalan, mereka harus memperbaiki kapal mereka. Di situ juga sama pesannya pada setiap kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, pemulihan dari Tuhan itu pasti sempurna. Tidak mungkin Tuhan pulihkan keadaanmu untuk mencelakakan hidup kita. Kita ini adalah anak-anaknya. Ingat firman Tuhan berkata, sebelum kau berdoa pun, Bapamu di surga lebih dahulu mengetahui apa yang engkau butuhkan. Amin. Kalau Tuhan pulihkan, jalanmu tidak akan robek, jalanmu tidak akan koyak, perahu tidak akan terbalik. Berapa banyak hari ini orang-orang yang secara keuangan, secara finansial itu begitu luar biasa diberkati Tuhan, tetapi kemarin COVID membuktikan seberapa banyaknya uang tidak dapat membebaskan kita dari virus. Engkau bisa beli obat yang paling mahal, engkau bisa cari dokter yang paling terkenal, uangmu bisa bayar semuanya itu, tetapi tetap tidak ada yang dapat membeli yang namanya kesehatan. Betul? Berapa banyak uangmu di bank, berapa banyak emas rantaanmu di dalam lemari besimu, tetapi yang namanya kebahagiaan tidak dapat dibeli dengan harta. Itu juga sama. Kalau Tuhan memulihkan, pemulihan dari Tuhan itu pasti sempurna. Itu memulihkan segalanya, memulihkan keadaan keuanganmu, memulihkan semua krisis dalam kehidupanmu. Entah engkau sedang mengalami krisis iman, atau engkau sedang mengalami krisis keuangan, atau engkau mengalami krisis jati diri. Kuncinya cuma satu: terus percaya
melakukan firman Tuhan itu, walaupun mungkin secara akal pikiranmu itu tidak masuk akal untuk dilakukan. Bapak Ibu tahu perkara yang sederhana yang Tuhan ajarkan mengenai jangan kamu khawatir. Siapa di sini yang tidak pernah khawatir boleh angkat tangan? Saya sendiri, kita semua sebagai orang manusia yang masih hidup pasti merasakan khawatir. Firman Tuhan merinci dengan jelas apa yang hendak kamu makan, minum, pakai. Ya, kenapa Tuhan analogikan semua perumpamaan itu? Pandanglah burung di udara. Burung itu tidak pernah diberi kemampuan Tuhan untuk mengelola sesuatu. Burung itu tahunya ada makanan dimakan, kemudian dikumpulkan hanya untuk diberikan kepada anak-anaknya. Setelah itu dia tidak punya pengetahuan, dia tidak punya ilmu untuk bagaimana cara menyimpan ini pohon ini harus diketok, harus dilubangi, kemudian jadi tempat penyimpanan makanan itu. Burung tidak punya seperti itu. Ya, saya ketika 2019 sedang mengalami sebuah krisis iman juga. Pada waktu itulah saya diajar Tuhan ayat firman Tuhan itu. Saya ini khawatir apa yang akan saya hadapi besok ke depan dan segala macamnya. Tuhan jawab, pandanglah burung di udara. Ketika saya bangun jam 3, tunggu jam 4, disitulah yang saya dengar adalah burung itu bernyanyi, burung itu bersuara, dan di sanalah saya ditegur firman Tuhan. Pandang burung di udara yang tidak mengumpulkan apa-apa, tidak dapat mengelola apa-apa, tetapi Bapamu di surga memelihara. Apalagi kamu anak-anaknya. Disitulah ketika burung itu bernyanyi membuka suara. Di sanalah saya katakan, ya Tuhan, saya kalah sama burung-burung itu. Burung-burung itu ketika pagi-pagi bangun diberi nafas hidup oleh Tuhan, yang mereka lakukan pertama kali adalah mereka memuji Tuhan. Mereka bersuara itu karena mereka mengucap syukur. Mereka sudah diberi nafas baru, mereka sudah bisa melihat hari baru. Sedangkan kita anak-anaknya malah duduk sambil gulung-gulung, nangis, katakan sama Tuhan, Tuhan saya mesti apa besok, saya mesti bagaimana. Saya kalah sama Tuhan. Disitulah saya belajar setiap pagi. Saya datang sama Tuhan. Pertama-tama yang saya ucapkan adalah saya mengucap syukur. Kalau hari ini saya masih bisa bangun, diberi nafas yang baru, saya tidak perlu khawatir. Karena kalau saya sudah mengucap syukur pada Tuhan, burung di udara pun Tuhan pelihara. Apalagi hamba ini adalah Tuhan. Apa yang saya perlukan pasti akan Tuhan sediakan. Belajar dari perkara-perkara sederhana. Makanya Tuhan tutup dengan perkataan yang luar biasa. Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan cuma cari kerajaannya, tetapi juga kebenarannya. Bagaimana kita bisa mengetahui kebenaran? Kalau kita melakukan firman Tuhan. Semua firman ini hanya menjadi bacaan. Semua firman Tuhan ini tidak menjadi apa-apa dalam hidup kita kalau kita tidak mulai belajar melakukannya dalam hidup. Kalau Tuhan katakan jangan khawatir, kalau masih khawatir terus berarti bukan laku firman. Ya, kalau Tuhan katakan ampuni orang yang bersalah padamu, jangan engkau berkeras hati sampai mati, sampai 7 turunan tidak akan saya maafkan. Jangan. Lakukan firman Tuhan itu bukan dengan menghafal dari Kejadian sampai Wahyu, tetapi melakukan perintah yang sederhana. Perintah-perintah yang sederhana itu loh, lakukan dalam hidup. Ketika engkau mungkin menghadapi bisnismu menghadapi goncangan, engkau dapat berkata, Allahku akan memenuhi segala
menghadapi krisis iman, engkau berkata, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Ingat Bapak Ibu, ketika Petrus berjalan di atas air, dia nantang Tuhan. Tuhan, kalau itu engkau, izinkan aku juga berjalan di atas air. Dia ingin membuktikan kalau dia juga bisa berjalan di atas air. Ketika dia sudah berjalan di atas air, dia sudah mendapati Tuhan Yesus. Dia sudah di depan Tuhan Yesus. Tetapi ketika dirasakan ada tiupan angin di kakinya, barulah dia mulai matanya melihat-lihat. Sudah bukan tertuju lagi kepada Tuhan, tetapi sudah lihat air, ombak. Akhirnya apa yang terjadi? Mulailah dia tenggelam. Dan kemudian berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tuhan jawab apa? Kenapa engkau tidak percaya? Kenapa engkau kurang percaya? Kenapa? Karena seringkali ketika kita berusaha menjadi pelaku firman, ketika kita ingin melakukan firman itu dalam hidup kita, seringkali yang menjadi pengganggu kita itu adalah lawan kita, si iblis. Iblis itu gak langsung tiba-tiba memberi kata, kamu lihat orang itu, bunuh. Enggak, bukan gitu. Iblis itu selalu akan memberi kata-kata sederhana di telinga kita untuk membuat fokus kita itu beralih. Kalau kita sudah sekarang ini fokus memandang Tuhan, menantikan Tuhan, fokusnya ke sana, Tuhan di situ, aku harus dapat apa? Iblis datang dengan mengatakan apa? Lihat dulu sekelilingmu itu, keadaanmu sudah berubah belum? Masalahmu sudah hilang belum? Utangmu sudah lunas belum? Itu loh yang iblis katakan di telingamu. Sehingga engkau mulai berbalik fokusmu bukan lagi hanya kepada Tuhan, tetapi kepada sekelilingmu. Itu juga sama dengan yang dialami oleh Petrus. Ketika matanya melihat, ternyata dia di atas air, ombak di bawah, angin menerpa. Mulai disitulah dia tenggelam, karena dia fokusnya bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada keadaan di sekelilingnya. Itu juga sama dengan kita. Hari ini apapun nama krisismu, saya punya begitu banyak kesaksian dan punya keyakinan Tuhan kita sanggup memulihkan segala krisis kehidupan kita. Entah itu krisis keuangan, entah itu krisis iman, bahkan mungkin kalau ada rumah tangga yang sudah digoncang, Tuhan sanggup memulihkan dengan sempurna. Syaratnya hanya satu, apakah engkau mau melakukan firman Tuhan dan mengizinkan firman Tuhan itu bekerja, melakukan mujizatnya di dalam hidup kita. Percayalah, firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan, bahkan janjinya Tuhan, Tuhan itu tahu mengenai rancangan apa di dalam rancangannya di dalam hidup kita, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tidak pernah Tuhan merancangkan kecelakaan. Kalau engkau percayakan hidupmu kepada tangan Tuhan, engkau akan melihat Tuhan sanggup memulihkan hidup. Tuhan sanggup mengatasi segala krisis yang kau hadapi. Murid-murid itu pulang dengan sukacita. Selain krisisnya dipulihkan, hidupnya juga diubahkan. Mereka tidak pernah ditemukan lagi sebagai penjala ikan. Kejadian Yohanes 21 adalah kejadian terakhir. Sesudah itu hidup mereka dipakai luar biasa oleh Tuhan, mengabarkan Injil dimanapun. Bahkan ketika mereka harus menyerahkan nyawa mereka, mereka tidak pernah mundur dan berkata, kenapa kau jadi begini Tuhan? Enggak. Selama dia masih hidup dan sanggup dipakai Tuhan jadi anaknya, itulah kehormatan yang bisa didapat dalam melayani Tuhan. Itu juga sama dengan kita Bapak Ibu. Kita juga akan tahu sampai kapan kita akan hidup, kita diberi umur sampai berapa. Yang pasti selama kita hidup, pakailah hidup kita ini untuk menjadi pelaku firman dan juga menjadi alatnya Tuhan, menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Maka dimanapun kita berada, di situ kita jadi berkat. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang
menerima firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, tetapi harus berani melakukan dalam hidup saya. Tuhan Yesus memberkati.